Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, yaitu kitabnya Kitabul Adab. Dan sekarang kita memasuki adab yang ke-11 dari kitab ini, yaitu adab-adab mendatangi Masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang ketika masuk ke dalam masjid, dia harus memiliki adab masuk ke dalam masjid tersebut. Mungkin di antaranya ada yang sunnah, tapi ingat sebagaimana yang kita sebutkan, walaupun sesuatu itu adalah sunnah, bisa jadi dan mudah-mudahan hal yang sunnah itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika ada seseorang meremehkan sesuatu yang sunnah, maka sungguh dia akan meremehkan sunnah yang lain, dan bahkan mungkin yang wajib pun akan diremehkan baginya dan tidak mau dia kerjakan. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-31, kata Allahu Rabbul Alamin, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, pakailah pakaian yang indah di setiap kali kalian masuk ke masjid. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyeru kepada kita, engkau kalau mau datang ke masjid itu pakai pakaian yang memang layak dipakai, pakaian yang memang indah, pakaian yang memang bagus, pakaian yang memang bersih. Karena ketika engkau datang ke masjid, engkau akan berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan engkau memuliakan Allah Jalla Jalaluh dengan penampilan tersebut. Karena ketika ada orang datang ke masjid, kemudian dia menggunakan pakaian, dia bersih, dia tidak berbau mulutnya, dia tidak berbau pakaiannya, dia wangi, dia harum, maka di sana ada pahala yang disiapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di antaranya malaikat itu senang kalau melihat ada orang yang berbau wangi. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a, jikalau ada seorang di antara kalian membaca, maka malaikat itu senantiasa mendengar dan mendekat dia, sampai dia mencium bau mulut kita ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam.
Sesungguhnya malaikat itu terganggu sebagaimana anak Adam itu terganggu. Maka bagaimana malaikat itu akan mendoakan kita kebaikan, akan memberikan kita doa yang terbaik yang dia akan doakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau misalnya penampilan kita buruk, kalau misalnya bau badan kita keluar, atau mungkin pakaian kita yang sudah berkeringat kemudian akan mengganggu orang yang berada di tetangga atau sebelah kita, maka jelas ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadda'a lis-salati, barang siapa di antara kalian yang dia berwudu untuk mengerjakan salat, fa asbaghal wudu'a summa massa ila salatil maktubah, kemudian dia mengerjakan atau dia menyempurnakan wudunya, dia memperbaiki wudunya, tidak asal-asalan wudunya, dia perhatikan tempat-tempat yang kemungkinan tidak kena dengan air wudu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seorang sahabat ketika dia datang ke masjid kemudian dia salat, ada bagian wudunya yang tidak terkena dengan air wudu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, maka celakalah tumit-tumit, maka baginya adalah api neraka. Apa maksudnya Nabi SAW? Beliau melihat ada seorang sahabat yang dia berwudu, tumitnya itu tidak kena. Maka seorang kalau berwudu itu jangan cepat-cepatan jemaah. Maka hendaknya dia kalau berwudu itu sempurnakan wudunya. Mungkin ada yang daerah-daerah yang susah terkena dengan air wudu, maka dia perkeras untuk menggosoknya. Misalnya di sela-sela jari tangan, kemudian sela-sela jari kaki, kemudian tumit. Karena kadang orang kalau kita melihat dia berwudu itu jemaah yang digosok itu kakinya itu cuma depan saja. Kadang kalau belakang itu tinggal buka keran, kemudian disiram aja, diangkat kakinya disiram. Kadang-kadang nggak kena itu. Kadang-kadang nggak kena itu, maka hati-hati ketika sholat, ketika wudunya tidak benar, maka jelas itu akan berdampak kepada sholat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la sholata liman lam wudu alahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudu. Kemudian setelah dia menyempurnakan wudunya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun berjalan untuk mendatangi menuju tempat solat yang diwajibkan baginya. Dia datang ke masjid untuk mengerjakan solat. Fasalaha ma'an nasi aw ma'al jama'ah aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu. Kemudian dia solat bersama manusia atau dia berjamaah di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka ingat, datang mengerjakan salat itu bisa mengampuni dosa kita. Tapi siapa yang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosanya? Bagi orang-orang yang menyempurnakan salatnya, bagi orang-orang yang berusaha untuk melakukan ibadah tersebut untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, la riya'an wala sum'a. Bukan dia ria, bukan dia sum'a, atau mungkin takut dikatakan dia KTP-nya orang Islam kok ternyata dia enggak sholat, dia malu dengan hal tersebut kemudian dia sholat. Maka jelas bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah dia ikhlas karena Allah, dia peruntukan karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika orang mendatangi masjid, maka ada adab-adab yang diajarkan. Di antaranya yang pertama yang diajarkan adab-adab mendatangi masjid, hendaknya orang yang datang ke masjid tersebut tidak memakan bawang merah dan tidak memakan bawang putih. Atau larangan mendatangi masjid bagi orang yang telah memakan bawang merah, bagi orang yang telah memakan bawang putih. Nanti beliau akan menyebutkan apa alasannya dari hal tersebut. Maka disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, seorang yang telah memakan bawang merah dan bawang putih mentah wajib menjauhi masjid agar ia tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat dan dengan bau yang tidak sedap. Tapi kalau kita yang menciumnya sih wangi-wangi saja. Apalagi kalau antum baru makan jengkol misalnya, kemudian antum sendawa, misalnya, kadang-kadang kita yang menciumnya, nikmatnya. Tapi belum tentu orang yang mencium di sebelah itu nikmat dengan hal tersebut.
Kadang-kadang mereka benci, kok kenapa kayak seperti ini baunya, udah bau mulutnya dan yang lainnya. Maka itu akan mengganggu saudara kita yang sholat di sebelah. Dan ini diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Man akala thuman aw basolan falyatazilna wa qala falyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi." Itu barang siapa di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia makan bawang putih atau makan bawang merah yang mentah, karena biasanya yang mentah itu yang agak ini baunya, tapi tidak mengandung kemungkinan juga larangan bagi yang sudah matang juga kalau dia memang memunculkan bau. Dan disebutkan nanti oleh beliau dalam hadis ini dikiaskan ke semua bau yang tidak sedap yang membuat orang di sebelah itu terganggu. Semua bau yang tidak sedap yang mengganggu saudara kita melakukan ibadah di sebelah kita, maka itu adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan bawang merah atau dia makan bawang putih, maka hendaknya dia memisahkan dirinya dari kami, atau dia hendak duduk saja di rumahnya, jangan datang ke masjid. Jangan datang ke masjid. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bukan berarti orang yang makan bawang putih, bawang merah itu nggak boleh ke masjid. Maksudnya hilangin baunya dulu, baru datang ke masjid. Dengan gosok gigi misalnya, dengan kumur-kumur dan yang lainnya, sehingga orang yang berada di sebelah kita itu tidak terganggu oleh bau yang keluar dari mulut kita. Dan semua bau, seperti ada kadang-kadang orang ngerokok juga bau rokok misalnya. Kadang ketika kita sholat di samping orang ini yang dia nggak kumur-kumur, nggak gosok gigi, itu baunya kayak asbak rokok jemaah, nggak tahan kita, nggak tahan. Apalagi kalau bagi orang yang tidak pernah mencium bau rokok misalnya, itu sekedar mencium bau mulut orang yang ngerokok itu membuat dia pusing misalnya, seperti itu. Maka ini adalah mengganggu dengan makanan-makanan yang lainnya yang menyengat misalnya. Begitu juga ketika dia sendawa juga jemaah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, ketika kita hendak sendawa itu tahan dia semaksimal mungkin ditahan, karena kadang-kadang sendawa itu akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap dan akan membuat saudara kita yang berada di sebelah kanan atau sebelah kiri kita terganggu dengan bau tersebut. Kemudian beliau mengatakan, dan dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya memakan bawang merah, al-karat, yaitu sejenis daun yang mengeluarkan bau menyengat. Akan tetapi kami sangat membutuhkannya sehingga kami pun memakannya. Ini kata Jabir. Nabi SAW melarang kita makan, yaitu bawang putih, bawang merah, semua ada. Kemudian ada namanya al-karat, yaitu jenis dedaunan yang dia digunakan untuk dimasak misalnya, untuk ditaburkan di lauk misalnya dan yang lainnya, dan itu memiliki bau yang sangat menyengat. Dan dia mengatakan, akan tetapi kita sangat membutuhkan hal tersebut karena itu adalah makanan dan kami pun makan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memakan dari tumbuhan yang berbau menyengat ini, maka janganlah ia mendekati masjid kami, karena sungguhnya malaikat terganggu dengan sesuatu yang orang-orang pun terganggu dengannya. Kemudian beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala, dan hadis-hadis yang sangat jelas menunjukkan larangan menghadiri masjid bagi orang yang memakan bawang putih, bawang merah, dan orang tersebut tidak berdosa karena tidak menghadiri jamaah. Dan sebagian para ulama mengatakan ada orang diberikan udzur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan diberikan udzur oleh Nabi SAW, yang mana yang disampaikan ada sebagian ulama mengatakan, di antara imam kita adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang mengatakan datang ke masjid itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki, dia berjemaah di sana. Maka ketika dia memakan bawang misalnya, dia enggak sengaja atau mungkin memang dia butuh dengan hal tersebut, kemudian timbul baunya, dia tidak bisa hilangkan bau tersebut, itu bisa menjadi udzur, dia tidak perlu datang untuk mengerjakan sholat jemaah. Itu yang beliau ucapkan di sini.
Hanya saja sekelompok orang yang bersikeras melakukan penyelisihan. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa oleh azab Allah. Kadang-kadang ada orang yang meremehkan hadis ini. Hati-hati jemaah. Dan semua hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, Allah mengingatkan kepada kita, jangan kalian menyelisihi Nabi kalian. Walaupun terkadang apa yang diucapkan itu enggak masuk akal. Masa sih gara-gara kita makan bawang ini nanti akan terganggu malaikat? Masa ke nanti kita kalau sholat kemudian bau mulut kita akan berdosa kita dengan hal tersebut? Hati-hati dengan hal tersebut jemaah, hati-hati. Jangan sampai engkau meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat benci dengan hal tersebut. Bahkan beliau mengatakan ketika ada orang-orang setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dihalangi oleh Allah Jalla Jalaluhu, tidak boleh masuk dia ke telaga Al-Kautsar. Nanti pada hari kiamat kita itu akan melewati telaga Al-Kautsar. Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang-orang yang meminum dari telaga itu nggak bakalan haus dan lapar lagi dia, nggak bakalan haus dan lapar lagi dia dari minum telaga tersebut. Tapi ada orang-orang yang dicegah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah biarkan dia untuk masuk ke telaga aku minum ya Allah. Tapi disebutkan fanada munadin, ada suara yang menyebutkan, ya Muhammad anta la tadri ma hadisu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu ketika engkau sudah meninggal dunia mereka itu menyelisih sunnahmu. Ada hadis-hadis yang engkau sampaikan padahal itu wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tentang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhkon. Jauhkan dia ya Allah, jauhkan dia ya Allah. Jangan dia dekat-dekat kepada aku ya Allah. Dia mengatakan cinta kepada Nabi, kita mengatakan cinta kepada Nabi, ternyata ada hadis Nabi yang kita tentang, yang kita hinakan. Padahal seandainya kalau kita enggak masuk akal hal tersebut, sudah biarin sudah hal tersebut terjadi, biarkan seperti itu saja sudah. Kemudian kalau seandainya enggak bisa kita kerjakan hadis tersebut, amalan yang diajarkan oleh Nabi, ya sudah, ngapain kok kita sibuk-sibuk ribut-ribut, kemudian melecehkan dan mengucapkan hal-hal yang tidak baik dari apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak seperti mungkin ketika ada lalat masuk ke dalam minuman, kata Nabi SAW, celupkan ke dalam air semuanya. Karena satu sayapnya itu ada obat, satu sayapnya ada penyakit. Kata Nabi SAW, hanya dia mengatakan, masa sih gara-gara lalat ini kita akan seperti ini. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Hati-hati dengan hal tersebut. Karena sekarang sudah mulai orang-orang itu lebih pintar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengomentari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, masa sih hanya hal ini akan membuat kita masuk neraka, hal ini akan membuat kita disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah sebuah hadis yang mana ada seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Jalla Jalaluhu gara-gara kucing. Dia ikat tuh kucing tersebut, dia kurung, nggak dikasih makan, kemudian mati. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang yang baru datang, kemudian mengatakan, masa gara-gara kucing kita masuk neraka, masa gara-gara hewan ini kita masuk neraka, dan seterusnya. Maka hati-hati dari penyelisihan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, perintah Rasulullah SAW. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati-hati dengan hal tersebut. Akan ditimpa dia oleh fitnah, akan dibuat dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum cukup dihinakan di dunia, di akhirat pun akan diazab dia oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengatakan, dan sebagian lainnya tidak menghendaki penyelisihan dan sama sekali tidak berniat menyelisihi jamaah solat. Akan tetapi karena niat baiknya ia merasa sangat berat apabila meninggalkan solat jamaah dan apabila tidak menghadirinya walaupun ia memang memakan bawang putih atau bawang merah. Dan ini bukan udzur yang bisa diterima. Ada mengatakan orang
kalau makan bawang merah dan bawang putih itu sebenarnya itu bukan udzur untuk meninggalkan salat jemaah, enggak. Itu bukan udzur kata beliau. Tapi ada yang mengatakan itu udzur. Tapi pendapat yang lebih kuat jelas itu bukan udzur untuk mendatangi salat jemaah, maka silahkan dia menggosok giginya, dia bersihkan giginya, kemudian dia bersihkan bau mulutnya dengan dia sikat gigi misalnya, atau dengan dia menggunakan obat kumur-kumur misalnya, sehingga tidak keluar bau dari apa yang telah dia makan. Dan sebagian orang awam mengetahui larangan ini, akan tetapi mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Padahal orang-orang awam itu tahu nggak boleh loh mulut kita itu bau kalau sholat. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita yang kita tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Padahal ini akan mengganggu saudara kita yang sholat, dan bahkan akan mengganggu para malaikat yang senang dan yang bahagia ketika mendengar dan mencium bau kita ketika kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mengatakan di sini catatan penting. Dikiaskan kepada bawang putih, bawang merah atau al-kaz, seperti apa yang menimbulkan aroma tidak sedap yang mengganggu orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini semua selain dari bawang putih, bawang merah, kemudian al-karat, yaitu daun tumbuhan yang dia berbau menyengat misalnya, maka semuanya itu dilarang. Seperti di sini rokok atau bau tidak sedap yang timbul dari badan atau pakaian yang kotor, maka wajib bagi orang mengerjakan sholat untuk memeriksa dirinya sebelum mendatangi masjid, sehingga ia tidak mengganggu orang-orang yang mengerjakan sholat yang menyebabkan berdosa karenanya. Maka bukan hanya bau mulut saja, tapi bau badan juga ini kan dijaga. Apalagi juga selesai kita baru bekerja ada keringat. Namun kita katakan kita sholat dengan adanya bau keringat itu sebenarnya sholat kita sah-sah saja jemaah. Karena nggak ada yang mengatakan bau badan itu membatalkan sholat, nggak ada. Nggak ada bau badan mengatakan membatalkan sholat. Keringat itu membatalkan sholat misalnya, nggak ada. Cuman kita berdosa karena kita mengganggu orang lain, dan itu adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedahnya kata beliau, apabila setelah makan bawang merah atau bawang putih ia mengambil sesuatu yang akan menolak bau yang tidak sedap, maka ia tidak terhalang untuk menghadiri masjid. Ini yang kita katakan. Maka pendapat yang kuat itu, walaupun dia makan apapun itu, baru ngerokok misalnya dia, walaupun ada yang mengatakan rokok itu makruh, tapi sebagian para ulama paling besar mengatakan hukumnya adalah haram karena akan mengganggu kesehatan dan yang lainnya. Mungkin dia mengatakan itu adalah makruh misalnya, dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai itu dia bersihkan mulutnya, dia makan yang tidak sedap, maka dia bersihkan mulutnya, bau badannya yang dia berkeringat, maka sempatkan dirinya untuk mengguyur badannya sekali dua kali, kemudian menggosoknya, kemudian dia datang ke masjid. Kemudian di sini pula beliau mengatakan itu tidak menghalangi dia untuk hadir ke masjid dengan dia menghilangkan baunya. Akan tetapi ia harus memastikan terlebih dahulu bahwa bau yang tidak sedap itu telah hilang seluruhnya dan tidak akan lagi mengganggu orang-orang yang mengerjakan sholat. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sekarang, yaitu menggunakan pasta gigi seperti penghilang bau bawang merah, bawang putih, ini adalah hal yang beliau mengatakan ini adalah kesalahan yang sangat jelas, karena bau bawang merah dan bawang putih muncul dari lambung bukan dari mulut, itu menurut beliau. Tapi kalau dengan menggosok gigi itu hilang, kemudian dengan menggunakan yang lain itu hilang, maka al-amru fihi wasi. Perkara di sini sangat luas. Kalau memang dari lambung dia, maka silakan dia minum apa supaya nanti di lambungnya tidak keluar. Dan biasanya yang keluar menyengat itu kalau dia sendawa, jemaah. Kalau sendawa itu sangat menyengat sekali. Sendawa itu sangat menyengat sekali. Bau yang sangat-sangat tidak sedap akan keluar dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, ini yang pertama di antara adab-adab mendatangi masjid. Hendaknya orang yang datang ke masjid membersihkan dirinya dari bau yang mengganggu saudaranya, baik dari mulut, baik dari badannya atau dari pakaiannya.
Keadaan yang kedua, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka disunnahkan untuk bersegera datang ke masjid. Disunahkan untuk segera datang ke masjid, apalagi kalau pada hari Jumat, bersegera. Jangan sampai lambat-lambat datang ke masjid, nunggu khotib naik mimbar misalnya kemudian dia datang. Jangan, nggak boleh hal tersebut. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Ustaz? Karena ada, kita katakan nggak haram sih sebenarnya, karena nggak akan membatalkan sholat Jumat antum. Antum nggak dengar khutbah pun sholat itu tetap sah. Dan ini antara bantahan bagi yang mengatakan bahwasanya khutbah itu pengganti 2 rakaat dari sholat. Kita katakan enggak. Karena banyak ternyata di antara kita datang ke masjid, khutbah sudah selesai, dia ikut sholat, selesai sholat. Ia sekedar menyelesaikan kewajiban saja. Cuman pahala antum nggak dapat apa-apa, nggak ada artinya. Sama seperti orang datang misalnya ketika khotib sudah naik. Padahal Nabi SAW memberikan kabar kepada kita ada pahala bonus di sana. Ada pahala bonus. Datang sebelum khotib itu naik mimbar tuh ada bonus yang diberikan kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pahala bonus. Orang yang paling pagi-pagi itu dia seperti berhadiah mendapatkan 1 ekor onta. Yang berikutnya kayak seperti sapi, kemudian yang berikutnya kayak kambing, yang berikutnya itu seperti ayam, kemudian yang terakhir itu seperti dia mendapatkan telur. Dia dapat bonus seperti itu, dan itu memang kita harapkan jatah bonus lebih. Kita aja kalau diumumkan di perusahaan misalnya atau di mana ada bonus 10.000 atau 100.000, masya Allah. Kita itu datang ke kantor tuh lebih awal dari yang biasanya. Padahal Nabi SAW dan Allah Rabbul Alamin mengasihkan bonus yang paling banyak ini. Pahala yang sedikit itu kadang yang mungkin membuat remeh, kita lihat itu remeh, mungkin sebesar telur misalnya, tapi nanti di akhirat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu itu sangat besar. Itu sangat besar. Dan ini juga membantu sholat kita yang kita kerjakan. Kadang orang kalau datang khotib sudah naik mimbar, kemudian apalagi juga nanti ada yang diharamkan juga, nggak boleh berbicara ketika khotib berkhutbah. Yang mana Nabi SAW mengatakan, faqad lagauta, engkau telah melakukan perbuatan sia-sia. Maka di sini bersegera, adab yang kedua bersegera untuk mendatangi masjid. Maka Nabi SAW mengajurkan umatnya untuk bersegera dan berlomba-lomba mendatangi masjid. Di antaranya adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Maka Nabi SAW mengatakan seandainya manusia mengetahui ada kebaikan pada azan, ya selesai azan orang dia membaca doa azan, kemudian dia berada di shaf yang pertama, kemudian mereka enggak mendapati hal tersebut kecuali harus berundi dia, maka sungguh dia akan melakukan hal tersebut. Ada 2 orang misalnya nih, dia bersegera datang ke masjid, ternyata di shaf pertama itu tinggal 1 orang saja itu. Tinggal 1 orang saja. Kalau dia tahu keutamaan, maka sungguh dia akan berlomba-lomba. Ayo siapa yang duluan di depan. Dan ini juga dalil ketika antum di shaf belakang, di shaf depan, jangan kasihkan orang untuk menempati shaf antum tersebut. Ada orang kadang-kadang kita lihat kan, gara-gara ada ustadznya mungkin di belakang, ustadznya disuruh maju dia ke belakang. Jangan. Biarkan ustadznya di belakang. Dia dapat udah jatahnya shaf kedua, biarin shaf kedua. Jangan antum kasihkan dia ke shaf paling depan. Kadang ada yang mengatakan dia mundur kemudian nyuruh ustaz ayo maju di depan. Sebenarnya ustaznya senang banget dia, karena dia akan mendapatkan tambahan pahala lebih. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan mereka kebaikan, akan memberikan mereka kebaikan orang-orang yang ada di shaf paling pertama. Maka itu yang dikejar oleh orang, ada pahala walaupun enggak kelihatan, nanti Allah Tabaraka Ta'ala akan berikan yang terbaik. Bisa jadi dengan apa yang kita lakukan di shaf yang pertama, antum dijaga kesehatannya oleh Allah, anak-anak dijaga kesehatannya, istri dijaga kesehatannya, sang suami dijaga kesehatannya, rezekinya lancar. Seandainya enggak lancar tapi dia tetap bersyukur, terus beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, itu diantara faedah-faedah yang penting ketika Allah dan para malaikatnya mendoakan kebaikan kepada kita. Kemudian walau ya'lamuna ma fi tahjiri
lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la'atuhum walau habwan. Kemudian mereka mengatakan tidaklah seandainya mereka mengetahui keutamaan waktu hijrah, yaitu waktu awal zuhur, waktu hajiro, bukan waktu hijrah, waktu hajiro, awal waktu zuhur, dia kerjakan sholat di awal waktu zuhur, maka sungguh dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan seandainya mereka mengetahui waktu atama, yaitu waktu sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun mereka merangkak. Waktu-waktu sholat itu adalah waktu-waktu yang terbaik, jemaah. Ibadah yang terbaik. Ketika kita kerjakan di awal waktu, setiap waktu sholat kerjakan di awal waktu, maka itu adalah yang terbaik. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Imam Muslim, "Lau ta'lamuna au ya'lamuna ma fi saffil al-muqaddami lakanat qur'atan." Seandainya kalian mengetahui atau mereka mengetahui keutamaan saf terdepan, niscaya mereka akan mengadakan undian. Itu para sahabat luar biasa. Bahkan kalau antum pergi ke Masjidil Haram jemaah, waktu-waktu subuh itu kita ngelihat dan divideokan itu waktu-waktu subuh itu, kita belum datang ke sana juga. Mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa datang ke Masjidil Haram oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu belum waktunya. Misalnya kalau azannya itu jam 4, mereka udah setengah 3, jam 2 udah nunggu di depan pintu untuk dibukakan pintu tersebut. Ketika dibukakan, antum lihat orang-orang tua itu lari dia secepat-cepatnya. Lari secepat-cepatnya. Kenapa mereka lari? Mereka mencari shop yang paling depan, karena ada keutamaan yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis-hadis ini dengan jelas menunjukkan keutamaan dan besarnya pahala menyegerakan diri mendatangi salat atau mendatangi masjid. Dan hal itu telah jelas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamarkan pahala bagi orang yang bersegera menuju masjid. Disamarkan, enggak disebutin pahalanya, menunjukkan ini pahalanya banyak. Kalau ada sebuah ibadah atau suatu ibadah yang dikerjakan kemudian disebutkan ada pahalanya di sana, tapi enggak dijelasin pahala apa yang didapatkan, maka jelas itu lebih banyak daripada biasanya. Contoh, seperti kaum muslimat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di rumah itu lebih baik daripada dia salat di masjid. Itu disebutkan, kecuali kalau memang ada hal-hal yang penting, ada taklim, ada pengajian, ada baca Al-Qur'an, tadarus bareng-bareng di sana, silakan dia datang ke masjid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang dia perempuan, khusus perempuan, kalau dia salat di rumah itu lebih baik daripada dia salat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itu lebih baik daripada dia sholat Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kita katakan 10 kali atau 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat, berarti lebih daripada itu. Maka dibandingkan kita laki-laki datang ke masjid cuma 27 kali lipat, perempuan itu melebihi sampai beribu-ribu kali lipat. Tapi harus dikerjakan sholatnya dengan bagus, dengan khusyuk, jangan ngebut-ngebut. Jangan dia nggak khusyuk, karena biasanya di rumah itu tantangannya banyak kalau sholat di rumah. Ada anak-anak kecil, kemudian mungkin lagi masak ditinggalin masakannya lah, kemudian khawatir nanti akan meledak, akan gosong dan yang lainnya. Itu adalah resiko-resiko yang memiliki pahala yang sangat-sangat besar dengan hal tersebut. Kemudian karena hal tersebut menunjukkan bahwa seorang yang bersegera pergi ke masjid telah mendapatkan pahala yang amat besar. Demikian pula undian yang mereka lakukan untuk mendapatkan shaf pertama menunjukkan dengan kuat akan besarnya pahala-pahala tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara adab mendatangi masjid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang ke masjid itu hendaknya tenang dan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa itu tidak akan mendatangkan kecuali ketidakkhusyuan. Bahkan tidak akan mendatangkan kecuali keresahan dan bahkan dia tidak tumanina. Bagaimana misal contohnya orang lagi iqamat, dia wuduknya ngebut-ngebut, lari dia. Kemudian nyampe ke tempat sholat, ternyata dia ngos-ngosan, dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Maka beliau
sami'na jalabata rajulin. Pernah dia mendengar kegaduhan, dan ini disebutkan oleh Abu Qatadah, hadisnya di bawah. Abu Qatadah mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'na jalabata rajulin. Kami mendengar kegaduhan dari beberapa orang. Ribut-ribut kakinya, kemudian nafasnya ngos-ngosan. Ngos-ngosan di ketika salat, nafasnya ngos-ngosan. Kemudian ketika selesai salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma sya'nukum? Ada apa dengan kalian? Kok kalian tergesa-gesa? Maka mereka mengatakan, istajalna ila salat. Wahai Rasulullah, kami tergesa-gesa untuk mengerjakan salat, mengikuti salat dengan engkau ya Rasulullah. Kami takut terlambat ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fala taf'alu, jangan engkau lakukan. Dosa kalau engkau lakukan hal tersebut, tergesa-gesa datang ke salat, dosa kalian. Dosa, kata beliau. Idza ataitumus salata fa'alaikum bisakinah. Tuh, jikalau kalian datang ke masjid, wajib bagi kalian untuk sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati salat sudah. Apa yang kalian dapati salat. Dan di sini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Apa yang kalian dapati maka salatlah. Ini ada beberapa faedah. Yang pertama, kalian datang ke masjid, kemudian melihat ada orang sudah posisi sujud, misalnya ikut sujud, walaupun rakaat itu tidak terhitung. Ini maksud dari hadis ini juga. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati maka salat. Kemudian yang kedua adalah, ya kalau kalian memang dapati rakaat ketiga sudah, ya sudah, kerjakan hal tersebut. Wa ma fatakum fa'atimmu. Kemudian apa yang kurang, apa yang kalian masbuk, maka kerjakan sisanya. Kemudian disunahkan bagi orang yang berjalan menghadiri salat agar ia berjalan dengan khusyuk, hati yang tenang dan tumakninah. Karena siapa saja yang mendatangi salat dengan tenang, maka ia akan khusyuk dalam mengerjakan salat dan juga mengerjakan tata caranya. Maka sebaliknya, siapa saja yang datang atau mendatangi salat dengan tergesa-gesa dan terburu-buru, maka pikiran dan perasaan akan bercabang. Perasaannya akan bercabang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadiri salat dalam keadaan tergesa-gesa, sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Kemudian hadis yang berikutnya berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa atuha tamsuna alaikum as-sakinah. Apabila salat telah didirikan, maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan tergesa-gesa. Jangan. Akan tetapi datangilah ia dengan berjalan biasa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Coba apa saja yang engkau dapati dari salat tersebut, maka salatlah. Kemudian apa yang luput dari engkau, maka sempurnakanlah. Kemudian Syekh Fuad bin Abdul Aziz beliau mengatakan, orang yang memperhatikan kedua hadis tersebut mendapati bahwa hadis Abu Qatadah disebutkan dengan lafaz apabila kalian mendatangi salat. Sedangkan hadis dari Abu Hurairah dengan lafaz apabila salat telah didirikan. Apakah di sini ada pertentangan di antara keduanya? Maka jawabannya adalah bahwa mendatangi masjid harus dilakukan dengan khusyuk dan tenang, baik salat tersebut telah didirikan atau belum. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salat telah didirikan, maka hadis ini menerangkan perkara yang biasanya menyebabkan kaum muslimin mendatangi salat dengan tergesa-gesa, yaitu biasanya terlambat. Apalagi kalau dia udah terbiasa sholat jemaah, tiba-tiba ada imam yang dia rukunya cepat, baru azan, kemudian pas datang udah mulai ruku, belum nyampe berapa meter udah sami Allahu liman hamidah, dan dia tahu ketika ruku dengan imam dapat dia rakaat tersebut, tapi ternyata karena imamnya terlalu cepat, dia tergesa-gesa, akhirnya mungkin jatuh, kemudian tersungkur dan yang lainnya, maka ini berbahaya bagi mereka. Dan dia harus datang dalam keadaan tenang.
Kemudian maka keterangan ini menjelaskan bahwa kedua lafaz hadis tersebut tidaklah bertentangan. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah doa yang dibaca ketika berjalan menghadiri masjid atau sholat. Ini ketika dia keluar dari rumah, maka dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian di dalam perjalanannya antara dia dari rumah ke masjid itu ada ternyata doa yang dibaca. Ada yang doa yang dibaca, dan silakan kalau mau dihafal silakan dihafal kemudian dibaca. Mudah-mudahan itu adalah tambahan berkah dan tambahan berkah dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hal tersebut, dan jangan pernah kita remehkan. Kalau kita hafal maka amalkan hal tersebut. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini diriwayatkan bahwa ketika Ibnu Abbas menginap di rumah saudara ibunya yaitu Maimunah radhiyallahu taala anha, ia berkata dalam akhir hadis, maka Bilal mendatangi beliau mengumandangkan azan salat, maka beliau berdiri mengerjakan salat tanpa beruduk lagi, dan di antara doa yang beliau ucapkan ketika mendatangi salat, beliau mengatakan Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa azim li nuran. Maka di sini Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah hatiku ini ada cahaya. Karena ketika hati kita memiliki cahaya, kebaikan itu mudah kita kerjakan. Kita tidak akan pernah melakukannya dengan kesombongan lah, tapi ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian hendaknya ya Allah Engkau berikan aku di mataku itu cahaya supaya tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Ini ada cahaya Allah. Di telinga juga diberikan cahaya, maka kita tidak akan mendengarkan kecuali kebaikan. Di sebelah kanan kita juga cahaya kebaikan yang akan datang. Sebelah kita juga kebaikan akan datang. Di atas kita, bawah kita juga akan diberikan kebaikan oleh Allah Tabaraka, depan, belakang, atas, dan seterusnya akan diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam lafaz yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ja'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al khalfi nuran wa amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma wa a'zim li nuran. Ini doa yang bisa dibaca. Silakan dihafalkan kemudian diamalkan. Ini doanya. Kemudian yang kelima yaitu doa ketika masuk dan keluar masjid. Dan ini sering kita dapati di pintu-pintu masjid, Masya Allah. Ini diantara inisiatif DKM, Masya Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Bahkan kalau antum lihat di kamar mandi itu ada tempel doa selesai berwudu, ada tempel doa masuk ke dalam kamar mandi. Itu diantara amal jariah yang kita buat. Maka jangan pernah meremehkan hal tersebut. Tempel-tempel di mana-mana. Bahkan juga mungkin di rumah untuk mengajarkan anak-anak juga diberikan stiker, ditempel, diajar di berdoa, masuk ke sini berdoa, masuk ke sini berdoa, sehingga dia terbiasa. Kemudian kita mendapatkan amal jariah. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam masjid. Kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, cukup. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Kemudian kalau kita keluar, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu keutamaan. Minta keutamaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari doa tersebut. Kemudian juga disunahkan pula ketika kita masuk ke dalam masjid mengatakan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Dan doa-doa ini disebutkan dalam hadis yang banyak. Di antaranya ada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Maka ini yang kita baca. Ini dua, ada masuk
dua, kemudian keluar satu. Kita mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kita masuk, kemudian kita keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau mungkin kita mengatakan ketika masuk a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allah ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Maka mungkin kalau ada pertanyaan, tafadhol kita adakan pertanyaan. Nah, ini 5 adab yang bisa kita bahas. Yang pertama yaitu kalau datang hilangkan bau-bau. Hilangkan bau mulut, bau badan, bau pakaian supaya tidak terganggu orang lain. Kemudian kalau datang ke masjid itu santai, tenang. Santai, tenang, gak usah tergesa-gesa. Kalau memang masbuk ya sudah, kerjakan apa yang memang bisa kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, dia khusyuk juga. Kemudian yang kita sebutkan sebelumnya itu bersegera untuk mendatangi masjid, bersegera. Tapi dengan keadaan khusyuk dan tenang. Kemudian baca doa. Dalam perjalanan dari rumah datang ke masjid ada doanya. Ketika masuk ke masjid juga ada doanya. Kita mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau masuk kita mengatakan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Nah, fadhal, mungkin ada pertanyaan? Nah. Nah, di sini larangan tentang makan bawang ini apakah sedikit atau banyak dibedakan? Inti sebenarnya permasalahannya adalah bau. Karena beliau mengatakan dalam hadis ada awal kita sebutkan barang siapa yang memakan bawang merah putih mentah. Karena biasanya yang masih mentah itu yang menyengat baunya. Kalau sudah dimasak, digoreng itu hilang. Apalagi kalau yang udah dipotong-potong. Itu sudah kalah, sudah hilang sudah. Apalagi pakai nasi, antum campur, nggak ada rasanya, nggak ada baunya. Antum seperti ini juga nggak ada. Cuman bau sambal aja yang masih sisa. Di sini yang jadi syahidnya adalah baunya. Kalau dia makan sedikit itu berbau, maka jelas dia harus bersihkan. Banyak apalagi. Tapi kalau dia makan banyak nggak ada baunya misalnya, Masya Allah nggak ada baunya, nggak tahu ini mungkin bawang apalah misalnya, dimakan banyak-banyak nggak ada baunya, maka nggak jadi masalah. Karena yang jadi syahidnya dari larangan ini adalah akan mengganggu orang yang ada di sebelah kita dan yang lainnya. Dan dikiaskan ke semua bau. Bukan hanya bawang aja ini. Dikiaskan ke yang lainnya, bau mulut, kemudian bau pakaian, bau badan. Berarti maksudnya di sini bukan bendanya, tapi baunya. Nah, Allahu ta'ala alam bishawab. Semuanya jemaah ya, walaupun bukan bawang, kalau dimakan berbau maka ya kayak ada yang mengatakan makan jengkol itu berbau. Nah, saya nggak pernah makan jengkol coba, nggak tahu gimana rasanya. Katanya rasa kentang, tapi nggak pernah makan. Karena kalau mau nyoba makan, biasanya istri itu nggak ngasih. Apalagi kalau lagi ada kondangan-kondangan kan jengkol dimasak, mau ngambil. Apa kata istri itu? Nggak usah, katanya bau ini. Padahal kita nggak pernah nyoba. Tapi katanya bau, ya sudah. Nah, katanya sih enak. Pengen nyoba tapi belum nyoba. Nah, mungkin ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pertanyaannya, permasalahan untuk laki-laki. Udzur jemaah itu apa sih? Apakah ujian itu adalah udzur? Iya. Ujian yang mana? Ujian yang membuat antum kesusahan. Yang kemungkinan walaupun dia rintik-rintik tapi masjidnya jauh, lumayan basah, nggak usah. Ujian yang membuat antum kesusahan untuk datang ke masjid. Itu yang diberikan uzur. Bahkan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ujian yang dilihat merasa akan dibuat kesusahan orang datang ke masjid, maka ucapkan di azan itu mengatakan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Maka salatlah kalian di rumah-rumah kalian, salatlah kalian di tempat-tempat kalian berteduh, tempat-tempat perjalanan kalian, tempat-tempat singgah kalian.
Karena memang itu di antara uzur bolehnya orang nggak menghadiri jemaah. Di antaranya juga sakit, yang memang sakit nggak bisa datang ke masjid. Kalau sekadar sakit jerawat misalnya apa, dia sakit panu Ustaz, dia nggak mau datang ke masjid, nggak bisa. Ini bukan alasan. Yang memang dia nggak bisa datang ke sana. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya SAW memberikan uzur bagi dirinya. Hujan yang menyusahkan antum. Tapi ada orang hujan deras, tapi nggak nyusahin dia. Apakah boleh dia datang ke masjid? Boleh. Boleh. Tapi kalau menyusahkan, ya ini hujan kayaknya. Tapi uzur, walaupun dia hujannya tidak menyusahkan dia, sebenarnya uzur juga itu. Hujan deras, dia mau pakai mobil datang ke masjid, kemudian mobilnya langsung ke parkiran, nggak basah dia sama sekali, dia nggak datang ke masjid juga boleh. Karena sudah sebenarnya dengan hujan tersebut. Ya hujan yang memang kita pukul rata atau standarkan itu akan menyusahkan orang lain. Nah, kalau sekedar gerimis-gerimis, enggak. Tapi ini membutuhkan payung misalnya. Antum nggak ada payungnya sampai ke masjid basah, ya sudah sholat di rumah. Sholat di rumah. Yang memang menyusahkan. Standarnya jangan antum pakai standar orang yang punya mobil, jangan. Standarnya itu yang nggak ada payung, dia jalan kaki basah, seperti itu. Karena pada zaman Nabi SAW ya seperti itu yang terjadi. Lumayan gerimisnya lumayan lah. Antum jalan kaki misalnya dari depan sana sampai ke sini, misalnya nggak ada bangunan, basah, ya sudah. Nanti nyampe ke masjid basah kayak gimana? Nggak nyaman juga sholatnya. Dingin-dingin. Orang di sebelah juga, baju saya basah juga nih sama orang ini. Seperti itu mengganggu lagi. Nah, standarnya adalah yang memang menyusahkan. Tapi cari orang yang nggak ada payungnya, kemudian dia jalan kaki datang ke sana, seperti itu. Jangan antum ambil patokan orang yang punya jas lengkap, jas hujan lengkap. Walaupun badai, angin, hujan, nggak basah dia, jangan seperti itu. Nah, Allah Ta'ala sama. Maka boleh antum sholat di rumah. Apakah dapat pahala 27 kali lipat? Ustaz? Dapat. Karena yang membuat antum terhalang datang ke masjid itu bukan karena kehendak antum, enggak. Bukan karena antum yang mau sendiri, enggak. Tapi memang ada penghalang yang memang kita nggak bisa cegah penghalang tersebut. Maka antum dapat 27 kali lipat walaupun di rumah. Allah Ta'ala alam sholat. Nah, ada yang lain lagi? Kalau enggak ada kita cukupkan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, bacaannya kurang bagus. Di sini disebutkan oleh para ulama di antara yang tidak dibolehkan untuk sholat di belakang imam itu kalau lahannya itu lahan jali katanya. Lahan jali itu yang memang betul-betul enggak bisa ditolerir lagi. Misalnya alamin, ngalamin, misalnya alamin, yang ainnya dirubah menjadi a, kemudian nga dan yang lainnya. Jelas-jelas memang salah. Alhamdulillah, alhamdulillah misalnya, maka jelas-jelas hurufnya ini beda. Jelas-jelas hurufnya beda, bukan samar-samar. Kemudian mungkin kalau hanya sekedar perbedaan ulama ada ini 4 rakaat, kemudian 6 rakaat, ada 2 rakaat, itu tidak jadi masalah. Kalau memang lahannya ini betul-betul jelas salah memang, maka enggak usah antum sholat di sana karena sholat antum enggak sah. Sholat antum enggak salah. Tapi kalau orang tua kadang-kadang ya memang ya lemah, suaranya kurang jelas dan ya lama juga, tapi bacaannya huruf-hurufnya tidak salah, maka tetap antum sholat di sana. Dan seharusnya ya terutama ya imam-imam kita yang sudah tua misalnya, kalau memang sudah lemah jadi imam itu suruh gantikan yang lain. Ustaz berarti kita nggak bisa jadi imam. Antum dapat pahala terus menerus, nanti ada generasi penerus itu. Antum bimbing dia, kita bimbing dia. Kita kan sudah tua nih. Jadi imam sudah lemah-lemah, suara kita sudah serah-serah, sudah nggak kayak yang dulu lah, masih muda lah. Lantang, bagus, bacaannya juga nadanya bagus. Ayo yang muda-muda ini yang bagus-bagus hafalan suaranya, ini kita kader dia. Jangan merasa berat. Oh berarti kalau saya selesai jadi imam nanti pahalanya kurang. Siapa yang bilang hal tersebut? Bahkan antum akan mendapatkan pahala terus-menerus di sana.
Karena antum akan membimbing orang lain dan pahala antum juga dapat banyak orang yang sholat yang berjemaah di antum kemudian yang seterusnya. Maka jalan mengatakan selesai jadi imam nggak dapat pahala lagi. Dan ini juga kita harus nyadar yang jadi imam. Kalau sudah kita lemah dan ayo yang masih muda-muda disuruh, karena dia akan generasi penerus kita. Kalau kita tidak mencari atau mengkader mereka sebelum kita meninggal dunia, nanti kalau kita mati nggak ada yang lagi yang mau ganti-gantikan lagi. Nggak ada orang yang mau. Kalau sebelum kita mati misalnya, maka ayo seperti itu. Kemudian kalau memang di DKM masjid, kemudian dirembukin lah gimana caranya kalau memang salah ya ini. Tapi kalau ternyata DKM-nya nggak ngerubah, kemudian kita jadi makmum, lahannya ini jari sekali, kesalahannya jelas sekali, nggak usah sholat di sana. Cari tempat sholat yang lain. Karena akan berdampak dengan sholat. Antum tiap kali dengar itu menggerutu antum, jengkel. Ini imamnya apa sih ini? Bacanya nggak jelas. Antum setiap sholat kayak gitu terus. Bahkan antum mengatakan, kapan orang ini pindah, ini nggak jadi imam. Mungkin besok-besok antum mengatakan, kapan mati imam ini biar segera diganti. Seperti itu akhirnya. Sholat menjadi nggak khusyuk jemaah. Menggerutu dengan hal tersebut. Akhirnya ya sudah, cari tempat sholat yang lain. Apalagi sekarang kita di sini tempat sholat itu banyak sekali jemaah. Antum cari yang mana yang memang bagus bacaannya. Allahu ta'ala alam besar. Nah, ada yang lain lagi? Nah, kalau di Al-Fatihahnya bagus, jelas. Tapi di bacaan yang lain juga seperti, ya daripada antum menggerutu, cari tempat yang lain. Daripada antum menggerutu, ya kita aja kalau dengar ada orang sana kadang-kadang hati sudah panas, telinga juga panas juga dengarnya. Apalagi bacanya lama lagi seperti itu. Ya sudah, daripada kita yang enggak benar sholatnya, walaupun mungkin kita katakan rukun sholat itu cuma baca Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah mu'akadahnya Nabi SAW yang tidak pernah ditinggalkan, kemudian dibaca terus, walaupun itu tidak sebab membatalkan sholat misalnya. Nah, tapi akan membuat sholat kita batal karena kita menggerutu. Maka hendaknya antum tinggalkan, cari di tempat yang enak antum dengar, bacaannya bagus, dan itu biasanya akan lebih mendatangkan kekhusyuan dalam sholat. Nah, Allah ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan dari semua urusan kita. Kemudian mudahkan dunia dan akhirat kita. Dan memudahkan kita untuk terus beribadah dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala sampai meninggal dunia dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.